dengan semangat untuk mengikuti kegiatan kali ini. Mungkin sebelumnya ini kita awali dengan dulu agar mudah-mudahan dan diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, alhamdulillah kita minggu kemarin sudah bertemu kedua. Ada yang masih ingat nggak kita ngapain di Jadi di sini kita mau melakukan konseling kelompok. Jadi ya, konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ada yang mau ingat? Kita konseling kelompok apa nih? Tapi ini berjalan ya kalau ayat 0604. Oke. Jadi konseling kelompok ini layanan yang ada pada bimbingan dan konseling. Biasanya BK tuh ditemuin di sekolah-sekolah. Jarang banget ada yang di non formal ya. Karena kalau misalnya sekolah itu di pendidikan formal ya. Biasanya itu dapatnya untuk siswa-siswa karena masih jarang banget guru BK itu melakukan di luar sekolah misalkan komputernya. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya ingin melakukan kegiatan konseling kelompok dan konseling kelompok ini bertujuan untuk dinamika kelompok ini berjalan. Terus selanjutnya tujuan konseling kelompok untuk apa? Tujuan apa ya? Oke. Mencapai antara kayak pengguna poinnya untuk konseling kelompok ini bertujuan untuk kita mendengarkan teman dengan bersama, terus bisa menerima saran, kritik atau informasi dari teman kelompoknya, terus dapat berempati kepada masalah yang jadi tujuan ini intinya kita mengetahui masalah kenapa, jadi kita berempati kayak masalah kita tuh ini. Ketika kita juga mengalami masalah yang sama, kita tahu nih solusinya. Terus juga ketika masalah ini udah pernah kita alami, kita bisa memberi solusi. Mungkin seperti ini Bu. Mungkin untuk sesi kemarin sempat seperti itu. Terus yang mana intinya kita bisa sama-sama memberikan informasi maupun saran agar masalah itu tidak terjadi kembali ke kita, ke orang lain maupun lingkungan. Terus untuk cara pelaksanaannya seperti biasa saya sebagai pemimpin kelompok, ibu sebagai anggota kelompok memberi informasi. Terus untuk asasnya, asasnya ada berapa? Ada 5. Apa aja? Boleh lihat ini juga. Asal kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, pengetahuan dan rahasia. Ingat apa aja itu? Keterbukaan, mendapatkan informasi. Benar apa? Salah ya? Kurang tepat. Oke, boleh. Tidak ada yang bisa. Oke, dijelasin kembali ya. Untuk asas kesukarelaaan, ibu diharapkan datang untuk melakukan kegiatan kali ini dengan sukarela. Terus yang kedua, asas keterbukaan, diharapkan ibu saling terbuka untuk masalah yang dialami, terus informasi untuk kita gali bersama dan dalam menyelesaikan masalah. Terus untuk kegiatan, ibu-ibu diharapkan aktif untuk memberikan saran atau berdiskusi agar kegiatan berdinamika kelompok
yang negatif, jadi tidak keluar dari norma atau aturan pada kegiatan akademis. Misal kayak kita kan sedang berkelompok gitu ya, jangan ada kelompok dan kelompok gitu, itu hal kecil. Terus terakhir ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dulu sudah tahu ya, karena mungkin sisi pertama banyak gitu ya, jadi ibu-ibu juga sempat menyampaikan kadang ada yang pengen disampaikan tapi khawatir ya, ada keluar. Nah, asas kerahasiaan ini sangat penting karena ketika kita diskusi dalam kelompok ini kan permanen ya, orang-orang tetap sama. Terus untuk kegiatan selanjutnya kita diskusikan. Nah, jadi ketika pembahasan di dalam kelompok ini sudah selesai dan ingin dibahas kembali, mungkin akan lebih lanjutnya kita buat sesi ketiga, sesi selanjutnya gitu. Jadi jangan malah jadi bahan gosip di luar kelompok ini. Nah, dengan ini mungkin ada yang keluar di mana saya pribadi menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup untuk menyimpan, menerima, memelihara dan menjaga kerahasiaan baik pribadi dari pribadi saya maupun data atau keterangan lainnya dari ibu untuk data tersebut tidak boleh dan tidak baik untuk diketahui orang lain. Menjaga itu ini sudah oke kan di konsul ini ada 4 tahap ya. Jadi tahap pembentukan tadi sudah saya jelaskan. Terus kedua ada tahap peralihan. Tahap peralihan akan saya kembali mengenai tujuannya, cara pelaksanaannya, sama asas-asasnya. Terus yang ketiga ada tahap inti. Kita di sini akan diskusi mengenai masalah-masalah. Terus sampai ada tahap pengakhiran. Mungkin tahap pembentukan tadi sudah saya jelaskan. Sebelum lanjut ke tahap peralihan, kita mungkin ada pengenalan kembali lebih dalam. Kemarin kan sempat nama-nama saja gitu ya. Mungkin untuk sekarang mau mengenai apa nih, hobi atau alamat atau Suami. Saya belum bisa nih. Mungkin pengenalan apa nih, lebih umumnya? Keluarga aja kali ya. Anaknya 2 gitu. Oh boleh. Baik, dari ibu atau karena gini Mangga, kemarin dari sini. Kiri-kiri mungkin boleh namanya diulang kembali terus keluar. Nama saya alamat Kanyamanan, anak 2, suami 1. Nama suami nggak usah. Oke, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari. Aslinya sih Pandeglang ya. Suami orang sini. Anaknya 2. Anaknya sih 1 cuman Iya, Mbak. suami alhamdulillah masih. Masih satu berapa ya? Nggak apa-apa. Parah ya. Saya beli, anak saya 3. Udah gitu ya. Alamat keterangan. Satu lagi sendiri kita. OTW. Lepas. Aja. Nama saya Siti. Asmi Garut tinggal di sini. Ini ya. Lari. Anaknya 2. Di kontraktor bisa. Assalamualaikum, nama saya Ria, asli Jakarta. Tinggalnya di kontrakan kami. Alhamdulillah dapat anak 1. Nggak nambah lagi. Banyak ya saya panggilnya. Saya berarti ya Dirjen ya. Nama saya Farhana Sabowo, biasa dipanggil Teh Farha atau Farha. Terus belum menikah, nggak tahu kapan akan berkawin. Terus saya anak kedua dari jurusan. Mungkin cukup ya. Oke, lanjut kita ke tahap intinya. Tahap peralihan tadi kita harus mengetahui tujuan konseling kelompok untuk menyelesaikan masalah dan memberikan informasi mengenai masalah yang kita
Bukan. Oke, maaf ya, saya mau tanya ada beberapa tahap tuh. Ketinggalan yang belum bisa. Oh, ya. Diulang-ulang kita itu Bapak apa ya, ya? kalau pertemuan lagi kita ibu kita salah. Yang pertama tahap pembentukan. Di tahap pembentukan tuh kayak kenalan, terus memberitahu tujuannya, pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, cara pelaksanaannya, sama asas-asasnya. Terus kalau tahap peralihan kita mengulang yang ada di tahap pembentukan dari pengertian, tujuan, sama asasnya. Ini tahap peralihan. Ada berapa tahap ya? Ada 4. Ada berapa? Ini tahap pembentukan Kedua tahap peralihan. Tahap peralihan itu mengulang yang ada pada tahap yang ada di tahap peralihan. Terus ketiga tahap inti. Terus sama tahap tahap inti ya, kita akan bahas masalah apa saja nih yang kita sedang alami. Oke, boleh dari Ibu Lia. apa sih ini sih? Pribadi. Gak kan ada ini. Ketemu ntar kita di sini apa ibu sendiri. Saya apa Saksi dan menjaga rahasia. saya kan kerjaan saya kadang ini orang-orang tua gitu. Tolong ini tanpa apa tanpa dikasih tahu gitu, ini gue capek loh bantuin anak apa asik berpikir kan bikin kasih cara ini bikin apa tuh ini ada juga Ibu lanjut dulu ya. Intinya tadi perihal suami. jangan ini sebelah Udah ngasuh anak, anak berjaga anak orang. Dan ini baru tuh seminggu sih jualan mah. Katanya nama-nama buat uang sekolah, uang jajan ya. Ya gitu. Kalau lagi angotnya, kakak gitu, tempa. Jadi kalau apa dia pengen tuh kalau nggak masak ini gitu. Harus. Padahal malam pun kalau saya lelah ya jam 9 suruh pijitin ya, bangun dulu aku. Nah, susah banget. emang sih kewajiban sih Ya, emang kewajiban ya, tapi suami itu nggak ngerti gitu gitu. Kalau Capek ya, ya, betul. soalnya. Udah saya capek kata saya Jangan jauh jawab. dia. aku tuh mau ibu belum saya nanya saya nggak kuat ibu Sebagai wawasan saya. Ya begitulah suaminya ya. Ya mungkin udah rezekinya dapat suami kali ini. alhamdulillah Iya, begitu aja kan emang suaminya gimana ya. Kalau lagi anggot gitu, kalau lagi baik ya baik, juga lagi kerjain bantuin. Kalau lagi baik tuh mau masak, mau nyuci. Tapi kalau udah lagi angotnya, marah-marah subhanallahnya. Mohon maaf sebelumnya sampai main fisik atau Dulu macamnya, dulu mah kalau lagi kesel gitu, apa aja di rumah sampai wajah mau pecah. Dia yang batis, bukannya kita ya yang marah gitu. Ke barang gitu, jadi apa ditendang, ya itu. Ya jangan kalau udah suami ya. udah gitu aja kak. Apa? Emang ini masalahnya anak apa? ya terserah Terserah. kalau aku masalahnya itu mungkin kalau ini anak ya Kalau aku anak sih emang. Saya mah pengen ini pengen menyampaikan ke anak laki-laki, tapi sayangnya masih belum dan ini juga mau menyampaikan ya itu karena anak saya kan dewasa.
gitu kadang-kadang udah sana ngaji udah sana gitu kan, tapi kadang yang nyuruhnya juga nyantai aja gitu, gimana caranya gitu kayak Tapi kan Mama suruh kadang kalau siapa kadang dia nyuruh ke anak itu. Iya. Sholat deh. Pokok aja nggak sholat. kan dia sangat Itu kata iya saya. maksudnya bilang kamu sholat nih kamu sholat ayah aja di rumah nggak kamu sholat maksudnya gimana Biar sebagai ayah gitu ya, mungkin sebagai contoh dunia Namanya juga gitu. belum ini ya. Ya, berarti suami juga ini ya. Kalau aku anak sih, ini dia mandiri. Ini kita ada 4 permasalahan, 3 permasalahan ya mengenai anak dua suami nih. Yang pertama tadi gimana sikap kita ketika suami berperilaku yang tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Terus yang kedua cara menyampaikan ke anak laki-laki yang sudah dewasa. Terus yang ketiga cara mendidik anak agar ada 3 pilihan nih, mungkin boleh ibu memilih mau dipotting atau langsung aja nih. semuanya aja ya Semuanya juga bisa kan? Satu-satu deh. Kayak mungkin semua bersangkutan ya, cuman yang ingin kita titik fokuskan permasalahan yang mana nih. Makanya suami yang lebih banyak. Jadi karena tiga suami nih ya, kita kedudukan untuk bahas suami. Terkait suami. Belum ngalamin. Juga ya. kan banyak Ada nih yang lagi. nggak ada bedanya nih Ruwet sih. Ini bisa jadi salah satu wawasan juga ya. Iya, Bu, juga buat Kalau maaf kayak tapi gini deh boleh disampaikan aja gitu kan, karena saya belum ya. Perihal suami ya, definisi ini dulu deh, definisi menjalankan pernikahan yang baik itu seperti apa? Pertama ya, bahagia. Indah ya, indah. Yang ada di khayalan tuh bahagia. Itu aja pasti. Jadi namanya pernikahan menikah. itu sebenarnya bahagia. Tapi kenyataannya Itu bahagianya setahun bulan. Kalau lewat 2 tahun kesana kayaknya nggak ada. ada ini Tapi Ibu katanya sih kalau nikah itu ya Bu, mohon Bu, ya kan lebih berpengalaman. Tingkatan-tingkatannya ada ya Bu, dari 5 tahun Iya. pernikahan, cobaannya ini 10 tahun, 15 tahun, emang itu Iya. ada. Iya, pertama. boleh menurut ibu ini Lebih dari yang udah hampir 20 tahun ya. Tapi belum kan Bukan ada. roboh. Iya, gitu. Ya orang sedang paham. Orang Betawi. Kalau kita bangun ya, juga itu bertahap nanti ada dia cobaan itu tahun ini nanti naik lagi beda lagi gitu kan, benar-benar menguji lah menguji kesabaran kita. Ya akhirnya ini nih. Tapi memang sudah ya kalau dari Allah kali ya, bukan keinginan saya, enggak cita-cita kali ya, Nggak ada ya yang udah mau kayak ya. gini aja gitu setelah anak saya dewasa. Allah mungkin Allah ada yang saya bilang takdir itu gitu. mungkin misalnya ada tambahan dengan pernikahan tuh apa ya? kalau saya sih dulu awal-awalnya emang ekonomi ya kan kalau saya awal nggak seindah dulu kan namanya juga iya cuman ya sabar aja saya yakin maksudnya pengen bekerja aja gitu bantu suami gitu aja tapi pas kesini alhamdulillah sih pas punya anak kembar tuh mendingan mungkin yang namanya itu kali ya rezeki ada anak saya percaya itu teh maksudnya awal nikah nggak enak maksudnya kendaraan juga nggak punya Kan sekarang enak. maksudnya alhamdulillah mungkin pas semenjak punya anak kembar tuh ya mungkin iya saya percaya itu anak kembar itu rezekinya luar biasa ya mungkin dari mana aja ada
Jadi sudah disimpulin ya, kalau definisi pernikahan itu yang dimaksudkan kebahagiaan. Ternyata Mungkin bisa kalau kita pikir panjang gitu ya, tadi dikaitkan juga sama menurut Bu Sari pernikahan seperti apa. Itu juga kan termasuk salah satu kebahagiaan yang tanpa kita sadar itu diberikan oleh Allah gitu ya. Untuk tadi juga Bu Ai sampaikan kalau pernikahan itu setiap tahun, setiap bahasanya tuh perkembangan ya, perkembangan pernikahan pasti selalu ada ujiannya, entah itu ujian yang akan terus seperti itu atau ujian yang akan tiap tahun yang berbeda gitu. Dan jangankan yang kita ibu kan pasti juga pernah mengalami masa remaja, dewasa gitu kan, tanpa pernikahan pun pasti mengalami permasalahan walaupun permasalahan berbeda. Nah, untuk dari sini tadi kita sudah ketahui pernikahan itu yang dapat disimpulkan dua orang, gimana ya? Bersatunya dua orang dan bersatunya dua keluarga, yang dimana itu benar-benar akan ujiannya tuh lebih besar gitu, karena kita satu pribadi aja untuk masalah tuh pasti kan lebih besar ya. Dan suatu ujian itu selalu ada Allah tuh setiap kesulitan tuh selalu kemudahan. Jadi bukan berarti kita sulit langsung ada kemudahan gitu. Jadi ketika kita mengalami kesulitan tapi selalu melibatkan Allah, itu selalu mudah. Lebih tepatnya seperti itu gitu ya. Nah, untuk tadi kan masalah suami ya, suami yang masih belum jadi contoh bagi anak ataupun bagi kita pribadi gitu kan, yang dimana suami lebih banyak, kalau dapat disimpulkan ya masalahnya, suami itu lebih banyak pemerintah dibanding menjadi sosok yang harus dicontoh. Nah, untuk dampak dari suami seperti itu, mungkin dampak suami yang belum bisa menjadi contoh tapi lebih banyak menjadi dampak, mungkin dampak ke ibunya atau dampak ke anaknya seperti itu. Kalau aku sih, aku yang sering nyuruh ke dia. Wah, Emang iya bener Bu, suami itu suami takut istri itu. ya maksudnya selalu ngingetin ya, sama suami saya sekarang seringnya aku yang sering ngingetin. Ya, jadi Iya. beda ini ya, Oh, beda. iya. Suka sih sama anak itu suka ngingetin, cuman yang lebih sering tuh aku, jadi saya ini yang bawel lah, cerewet gitu. kalau aku mah tipenya ya itu harus apa, kalau apa-apa suami itu tuh harus minta apa. Kalau cuma kadang-kadang kita tiap hari itu kan sampai maunya lebih kan Nih, lebih sadar peka sendiri. Kalau dia enggak, sebenarnya nggak ngomongin suami nih Bu ya. Iya, lagi cerita gitu. Lebih tipe dia apa kayak itu, tolong ini, tolong ini. Kalau kita nggak minta tolong mah mau seberantakan apapun, mau siap apapun, hening aja gitu. Tipenya karena kan orangnya orang seberang kan rata-rata istri kan dia nggak mau apa, nggak mau dibawa istri bilang orang seberang, kecuali kayak orang Sunda, orang Jakarta juga. Dia tipe, kalau saya pasangan saya lebih minta lebih di apa, tanggal tidak di rumah. Kalau tadi kan akibatnya apa ya Pak ya? Ya, Kalau dampaknya kita apa nih ke jadi istri? beban di kita sendiri, nah larinya ke anak. Kalau saya begitu, karena udah capek buat minta tolong terus, kita pendam lari ke anak. Oh, mungkin Dia ngerasa capek juga. Iya. Apalagi kan kita cari uang juga. Bangun jam 1 subuh, bikin kue basah itu. Belum paginya kita ngurusin anak sekolah. Kalau dia sih mau sih nganter-nganter. Cuma kalau tipe buat megang kerjaan nggak mau. Cuma saya maunya dia tuh megang Packing gitu barang gitu ya. Kalau packing sih mau, cuma kalau pas itu kayak kita kan kalau bikin kue itu kan perabotan tuh banyak. Pasti berantakan ya. Berantakan kita asli belum sih. Karena kalau mau saya kan saya cuci piring, apa aja ngerapiin kasur. Oh enggak gitu. Cuma kalau disuruh
suruh mau, cuma kan capek. Kita kan nyuruh terus ya. Tadi bilang itu yang bikin sebab saya. Kalau itu tapi kalau dibilang gitu nggak marah dia. Enggak sih, ya, tapi nggak tahu dalam hatinya. Coba dia mau ngomong aja gimana? Dan pakai jadi ke istri Batin kita lari ke karena kita juga takut sama dia buat apa? Buat komentar, gini lebih ke suami ya. Lebih galak kayaknya walaupun kita salah bener ini aja salah kita di depan dia udah lagi salah. Mungkin menurut Bu Sari ini dampaknya apa? Berikan Kalau diperintah suami suruh sholat apa kalau dia nggak sholat? Ya saya mah nggak harus disuruh ya, saya mah maksudnya kalau saya sendiri. Cuman terkadang kok kata saya gitu sendirinya nggak bisa berubah, jadi dia tuh kayak pengen saya berubah ibaratnya ke jalan yang benar gitu. Tapi kok sendirinya iya kadang saya bingung. Maksudnya coba yuk bareng-bareng gitu maksud saya. Toh misalkan kalau misalkan nggak bisa kita belajar bareng-bareng gitu. untuk itu sebelumnya sudah pernah disampaikan atau Udah sih emang. Iya, sok pinter gini. Iya. Itu kan kayak gitu ya. Kalau saya pernah berani, katanya itu kamu kata saya nyuruh sholat sendirinya nggak sholat, wah Allah marahnya. Saya habis dari situ jadi dampaknya ke saya. Ini harus padahal kita mengingatkan dia aja misalnya. Apalagi gini, kamu nyuruh cuma Pang ambilin sampah saya buang ke tempat sampah. Sia nyuruh wah Allah nggak pernah mau Udah diem. nggak pernah dari situ nggak pernah Nyuruh lagi, nggak nggak mau nyuruh suami lagi atau cuma tolong ambilin doang gitu dari dalam keluar atau yang buangin ke tempat sampah. Nauzubillah. Tapi emang rata-rata semua gitu sih. kalau dampak ke anak nih? Tapi enggak sih kalau suami saya mah kalau lagi rajin mah nyuci piring. Iya kalau lagi jangan amat mah dari nyuci piring masak Iya. nyuci baju sampai jemurin itu lagi amat itu benar. Kalau saya memang kalau ngerigi tiap hari dia terus jemur malas saya nyuci. Nyuci pakai tangan ya sering banget nyuci piring masak udah mateng udah. Dan maksudnya sih pengalaman saya ya sama sih, saya suami saya juga kayak gitu. Karena lebih saya yang lebih banyak menyuruh kemarin ya, kemarin tuh kayak gitu. Cuma anak jadi kayak lebih ngelawan gitu. Karena bapaknya juga kayak gitu nyuruh doang. Iya, anak saya malah lebih nurut sama saya Nah, daripada sama jadi ini. mereka lebih ini sama Iya, kita. betul. Karena mereka mencontohin kan. Ya Kak, anak saya lebih kalau saya lagi nggak berantem ke suami nih anak sih mah apa namanya? Jadi Bisa lagi aja. mah Tapi kalau saya udah berantem Kak, misalnya kita lagi kadang kita nggak sadar kan kita cekcok itu di depan anak gitu. Cuma dia lebih apa? Anak saya kan kemarin kan yang lawan itu yang saya bilang itu kalau dibilang apa-apa ngelawan. Cuma kalau saya lagi cekcok sama suami dia malah lebih apa ini? Lebih yang kalem mama gini-gini. Apa saya pikir berantem terus? Ya jadi serba salah kalau seandainya saya lagi akur sama suami. Anak itu melawan. Cuma kalau saya lagi cekcok sama suami, dia lebih apa? Oh iya mama nggak apa-apa. Mau apa dibantuin itu pengaruh banget ya. pengaruh ternyata banget anak. Apa yang anak saya bilang begini, Mama, kenapa sih Mama nikah sama Papa? Begitu. Kenapa deh? Bapak kan galak banget gitu. Makanya jangan tolong hindari bapak, berapa sih depan anak. Mama kenapa kok bapaknya kayak nggak Papa bilang? Kenapa emang panggil apa ke anak tuh bayi katanya gitu. Jadi Jawaban Dede nggak, ya udah gitu kalau Mama nggak nikah sama Bapak, Dede nggak lagi. Ya kan Dampak dampak bener banget ke anak itu. psikis anak. Pakai psikis anak terus ke psikis ibunya juga. Iya betul. Kitanya jadi marah-marah ya. Jadi marah aku bang, nggak bisa marah mah. Udah kayak dipendam di sini makanya suka Jangan kayak gitu, Bu. Masa mau teriak aku kemana? Pengen teriak Itu teriak bahaya dari ya. Kalau lihat keluarin, pengen nangis gitu. iya, langsung aja nggak apa-apa. Ya, ke kita aja menerima. Kalau Iya. saya pengalaman di Kalau keluarga kita saya sih ya, ibu saya subhanallah sekarang sudah almarhum. Ya benar mau tadi menolak di sana terlalu dipendam, terlalu kalau suami apa namanya suami marah-marah dia nggak pernah melawan sampai dia nyari duit sendiri pada anak kita bukan saudara sampai meninggal tuh dia pun capek pulang kerja itu meninggal capek karena lagi berapa bulan sampai
bunda yang ngasih solusi. Ya, biasanya aja kita banyak gitu ya. Namanya itu salah Sabar aja kita ngomong Sabar, masalah yang kita kerjain sendiri. Kita kan buat begitu. Dan kan kita nggak mungkin juga ya ngebandingin rumah tangga kita sama tangga orang lain. Kan namanya Itu sifat juga ya. Iya. sifat orang juga kan Kadang-kadang beda-beda. alim di dalam nggak tahu kita di luar. Iya. Tergantung orangnya bisa nutupin apa enggaknya kita Syukur aja lah. Alhamdulillah dikasih rezeki soalnya. Ya mungkin dapat disimpulkan ya dari pencegahannya yang tadi saya tangkap. Pertama kan sabar itu ya, poin utama. Mau menyelesaikan masalah apapun itu selalu dengan kesabaran. Tapi jangan lupa sabar itu nggak cukup gitu. Karena yang lebih sulit dari sabar itu ada lebih ikhlas. Susah itu ikhlas itu tuh udah bahasanya melibatkan Allah lah. Mau bahasanya suami ya kan banyak ya kasus-kasus sekarang ya entah suami nggak ngasih nafkah batin maupun seri, terus nggak, misalnya banyak juga kasus KDRT gitu yang alhamdulillah kalau misalkan kita bandingkan dengan kasus-kasus yang ada di sosial media atau di lainnya gitu ya, itu kita kayak alhamdulillah. Jadi itu tuh sebuah salah satu kita mencoba agar kita ikhlas. Alhamdulillah suami saya ternyata masih, walaupun bahasanya kurang-kurangnya nih orang nih gitu ya, kalau bisa bahasa lagi kesel-kesel ya, ini kurang-kurangnya ini nih, alhamdulillah. Jadi kayak Allah tuh secara nggak langsung kan Allah lebih mudah ya dalam membalikkan hati. Mau kita sehalus apapun ke suami gitu ya, tanpa kita libatkan Allah tuh sangat susah gitu, bahasanya mustahil lah gitu. Yang kedua harus selalu libatkan Allah agar kita memiliki ikhlas. Terus yang ketiga mungkin tadi yang dibilang setiap kita punya masalah secara intens ke suami, diusahakan mungkin di kamar gitu, di kamar tutup, itu jadi ajang diskusi lah. Bukan masalahnya ribut gitu ya, kalau bahasa kita bahasanya diskusi. Misal kita tahu nih suami kita udah marah ya, ayo ke kamar aja. Karena kan secara nggak langsung walaupun kita di dalam nih, anak di luar, kita ribut tuh anak pasti ngedengar, walaupun nggak ngeliat tuh ngedengar gitu kan. Entah itu suami yang ngomong kasar atau kita secara nggak langsung nyesel kayak bahasanya gitu kan ya, anak tuh jadi mikir, oh ternyata pernikahan itu banyak penyesalannya gitu. Jadi tuh ngaruh juga tadi di psikis anak yang dia tuh mikir kayak, oh pernikahan tuh ternyata banyak ributnya ya, oh ternyata pernikahan tuh kayak gini. Jadi diusahakan yang ketiga tuh kita benar-benar jauh lah ketika ingin ada perselisihan pendapat atau pemikiran sama suami itu, diusahakan benar-benar dikasih. Salah nggak Kak kalau misalnya saya ngasih tahu ke anak, kan anak udah mulai remaja ya, kan yang bisa anak saya gitu, jangan kayak bapak ya, harus saya gitu. Gimana, salah nggak kan? Yang bukan mau bisa lakuin anak gitu, misalnya gitu Pak, kan kita udah lagi diam-diaman gitu, dia bapaknya kan ngamuk-ngamuk misalnya apa gitu apa kan, nanti dede kalau udah kamu nikah dan kayak bapak harus sayang sama istri gitu, kadang salah nggak tuh kalau kayak gitu? Mungkin nggak salah ya kalau misalkan dalam penyampaiannya nggak salah, cuman lebih ini lagi pemilihan kata-kata, karena kan jangan kayak bapak ya, ntar pasti anak mikir bapak gimana gitu kan ya kan. bapaknya agak dipuji dulu gitu. Biar anaknya ini. Kalau kita Kesel, kita Bu. iya sih, kan ibaratnya kan kita nggak ada kamar ya bos gitu lama, jadi nggak, kalau lagi ngambek gitu apa gitu, bluk gitu tuh, jadi anak-anak udah paham kalau bapaknya lagi marah. Salah penyampaian apa? Dalam penyampaian nggak salah ya terkait kan diskusi antara anak dan ibu, karena kan secara nggak langsung itu juga ada kekhawatiran pasti gitu kan. Jadi mungkin lebih ke kita diskusi untuk mengenai kayak yang basic dulu yang anak pahamin, kayak kamu kalau misalkan bisa jadi dari diskusi pengen punya
calon kayak gimana sih. Nah seperti itu, jadi kayak punya bayangan kayak ketika anak misalkan cowok nih, oh pengen punya istri yang kayak mama, emang ke mama kayak gimana. Jadi lebih ke anak suruh nilai dulu deh orang tuanya tuh kayak gimana. Kan kalau orang anaknya menilai kayak aku nggak mau kalau punya suaminya kayak bapak, kan jadi pasti itu jadi PR ya, emang bapak kayak gimana gitu. Jadi lebih gitu. Tapi pernah sih anakku pernah ngomong gitu, sakit mah nggak mau kayak papa, nggak kayak dia gitu. Karena ada ngomong gitu mungkin ada beberapa yang bapaknya yang dia lihat di bapaknya gitu. Karena saya masih bilang tuh dia papa kayak gitu. Akhirnya dia bilang nggak sakit nggak mau kayak papa, kata dia begitu. Tapi emang dia gitu ya. Jadi tanpa kita menyampaikan, anak udah pasti secara nggak langsung menilai. Jadi kita pun pribadi secara nggak langsung harus benar-benar berhati-hati dalam bersikap, berbicara pun itu harus diperhatikan. Jadi untuk apalagi kan mungkin kalau remaja lebih bisa paham ya, apalagi dewasa gitu. Udah bisa menilai. Jadi ketika lebih anak tuh lebih diusahakan jangan jadi orang. Jadi lebih dikasihnya arahan, diskusi bukan arahan. Oh kalau misalkan adik pengen punya pasangan seperti ini, adiknya harus kayak gimana nih? Terus pasangannya emang dinilai, misalkan kayak aku pengen pasangan aku tuh baik. Oh penilaian dari adikku gimana enak? Terus kayak misalkan aku mau kayak bapak, emang bapak kayak gimana? Dia bapak misalkan ngomong dulu. Oh bapak ngomongnya menurut adik karena apa? Jadi baru diajak kayak ada tuh mikir. Nah, kita juga secara langsung kayak ternyata kekurangan kita itu pasti akan disebutkan oleh anak. Terus yang tadi yang pertama sabar, kedua libatkan Allah agar kita tuh bisa secara langsung ikhlas ya. Terus yang ketiga tuh tadi usahakan jangan ada perselisihan gitu. Terus empat mungkin ini ya terkait suami kan emang Allah juga menjelaskan ya, suami itu kita sebagai istri ridhonya ada pada suami dan ridho suami itu tetap ada pada orang tuanya gitu. Jadi mau sebagai gimana pun kita gitu ya, kalau suami mungkin yang bisa dibilang kepribadian anak kepala atau didikan keluarga sebelumnya juga keras gitu kan. Berarti kita yang memahami dia dulu, jangan sampai kita memahami, kita tidak terlalu banyak memahami. Kapan sih suami kita memahami kita? Ya jangan sampai ada harapan seperti itu, karena secara nggak langsung kan di awal pernikahan kayak lihat lagi, balik lagi niat kita di awal nikah tuh apa, terus visi misi di pernikahan apa. Ketika ada kayak visi misinya kok berubah ya, misalkan tadinya kayak kita pengen hidup semati, terus kayak ke surga gitu kan, tapi kok tiba-tiba ada kita pengen ke surga nih, tapi ternyata di dalam pernikahan itu malah bahasanya apa ya, anak tuh ngerasain neraka gitu kan. Anak banyak yang bilang kayak males banget di rumah kayak ini gitu kan ya, banyak anak yang gitu. Jadi kayak di situ mungkin jadi diskusi atau mungkin kayak biasanya nih ya, tadi ibu bilang mungkin dari tadi ibu juga bilang kayak kita udah capek nih terus disuruh mikir, nanti itu bisa jadi salah satu bentuk pendekatan diajak diskusi sama kayak bahasanya ya, nanya dulu lah, bahasa kayak awal-awal kita pacaran gitu ya, basa-basi udah makan belum gitu, tapi ini lebih kayak gimana pekerjaan hari ini gitu loh. Jadi kesempatan mah Iya. sambil ngomong baik apa. Jadi kayak suami juga ngerasa ini kayaknya masa-masa pacaran lagi gitu kan. Makanya itu Udah ngaku. Kadang teh kalau kita udah kesel mah buat basa-basi aja kita. Buat basa-basi aja kalau kita udah kesel sama dia udah capek tuh. Buat basa-basi aja. Malah saking apanya ya, kesel ya. Di dalam pikiran itu kan kita pisah-pisah gitu. Iya, langsung terjadi. Kalau kata saya hendak tuh Itu mungkin salah satu faktor dimana ibu sering mendem gitu, kayak banyak kan kebahagiaan tuh diliatin sama orang, sedangkan kesedihan kayak udah deh kita aja ngerasain itu sebenarnya salah, karena kan setiap orang pelampiasan beda ya. Yang tadi ada yang bilang lari manis atau lari ceria, atau juga ada banyak ibu tuh ya mungkin karena kesel secara langsung
bawel kayak jadi ke anak gitu kan. Jadi diusahain kita harus tahu dulu nih pelampiasan kita buat kitanya tenang dulu gitu. Karena kalau kita tenang, bahasa gitu. Tadi kemarin udah dibilang ya, ibarat pernikahan itu kapal gitu. Seorang suami mengkodanya dan kita tuh sebagai arahan gitu. Mau itu kapal yang tenggelam, mau itu kapal yang misalkan lagi oleh, kita sebagai nakoda yang ngerti kayak oh kanan karena aja seimbang gitu. Ketika anggota kapalnya itu kita tuh tetap terawas juga gitu. Karena setinggi-tingginya setinggi-tingginya atau sehormat-hormat suami biasanya ada apa-apa sama istri. Karena kan rezeki aja dilihat dari bagaimana suami membahagiakan istri, itu rezeki itu. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan diskusi kayak ayah mikir nggak sih rezeki kita kok lagi turun, ayah mungkin ngerasa kita yang boros atau ada kekurangan apa nih, kenapa kita bisa turun. Itu kan kalau misalnya emang ekonominya aja mungkin yang tinggi gitu kan. Kalau misalkan dilihat iya mungkin ekonominya tinggi kali ya, tapi kita cari solusinya bareng-bareng dulu apa ya kira-kira yang ini. Jadi benar-benar dijadikan diskusi. Bahasanya anak zaman sekarang tuh bahasanya kan saya pribadi ya mengalami anak-anak tuh curhat kan. Saya nggak ibu aja gitu ya, kadang anak SD, SMP, SMA tuh curhat gitu. Jadi kayak banyak yang bilang kayak aku mah sleep call, kayak orang tuanya sibuk jadi aku sleep call. Kadang makanya banyak orang-orang tuh jadi pasangan tuh nyari anak-anak nyari pasangan yang dimana dia bisa nemenin gitu. Sleep call itu kayak teleponan tapi sambil tidur gitu. Itu tuh sebenarnya salah juga. Sama temen Mungkin temen bisa dianggap temen, bisa dianggap doi gitu ya kalau zaman sekarang tuh. Itu tuh sebenarnya peran orang tua juga di situ tuh. Karena kayak kok bisa sih anak sampai kayak gitu. Kita tuh yang jadi pamit dulu deh, kita dulu suami. Karena kan cerminan kita ke suami itu bakal ngaruh juga ya. Tadi kayak kalau kita bahagia ke suami, kayak hubungan kita harmonis ke suami tidak sama hubungan kita ke anak itu harmonis. Karena walaupun saya belum mengalami pernikahan gitu ya, saya tahu banget gitu pernikahan orang tua gitu. Misalkan 5 tahun di awal emang ekonomi gitu kan, 10 tahun mungkin baru kelihatan karakternya masing-masing gitu kan, terus 15 tahunnya mungkin masalah di anak gitu kan. Karena kan beda-beda ya, mungkin di 5 tahun pertama ada yang masalah anak nih, belum dapat anak gitu. Terus masalah kedua ada yang ekonomi atau dari keluarganya, mertuanya gitu kan, beda-beda ya. Jadi kita dulu tahu ujian kita tuh dulu, kita harus bisa terima diri juga. Oh ya mungkin Allah ngasih ujian kayak gini karena saya penyabar, kayak pede aja dulu gitu kan. Karena dengan rasa pede pun pasti ya, orang muji kita aja kita bisa secara langsung senang ya. Kalaupun enggak ada orang dikit aja, lu sabar nih, sabar nih gitu. Jadi secara langsung ada kekuatan dari diri kayak ternyata kalau misalnya lagi sedih bisa kayak gitu. Kalaupun mungkin teman punya gitu ya, tapi kita nggak punya kepercayaan ke teman, kita kan percaya ke Allah gitu kan. Ke Allah. Kalau ngadu ke orang tua, aduh aik orang opok aduh mau ke siapa lagi, ke suami begitu ya udah paling orang tua ya orang tua jangan ngadu aik orang tua. sekarang pada paham. Iya mungkin bisa ibu dengan konsul ya konsul saya. Anak yang kemarin aja ya Teh. Bukan malah Ini kalau lebih kayak gitu tuh Maksudnya ini saya sama Teh Parah gitu. Karena bukan dari dulu saya curhat tentang anak gitu. karena masih kecil. kayak Budi ya. Ya lanjut Teh. ya tadi mungkin emang semua kan ada prosesnya dari anak tumbuh kembang aja kan ada prosesnya. Tadi kan pernikahan kita pengen bahasanya anak teman sekarang ambil dana gitu ya, kita pengen bisa surga itu ujiannya pasti berat banget. Karena nggak cuman ujiannya tuh nggak cuma orang ketiga, kadang dari diri kita aja bisa jadi sebuah ujian.
apalagi kalau misalkan sama kita temperamental atau emosional, kita nyebarin emosional, malahnya ada kayak bahasa magnet, utara malah nggak nyatu gitu kan, jadi utara selatan. Ketika suami yang selatan mungkin ya kita juga jangan jadi utara juga sih, maksudnya kayak seimbang lah gitu. Jadi ketika misalkan suami yang utara baru kita seimbang. Jadi ini bisa juga ketika kalian pacaran, bahasanya ada satu psikolog dia bilang setiap orang tuh kan punya love language atau bahasanya tuh bahasa cinta. Kita selalu bilang bahasa cinta, terus bahasa cinta itu apa? Mungkin ada ya kayak oh bahasa cinta yang suami ini quality time, oh berarti kita benar-benar punya waktu untuk suami. Jadi ketika kita menyampaikan semuanya gitu, suami bisa terima karena mungkin itu lagi bahasa cintanya dia di situ. Mungkin bahasa cintanya kita tuh tadi acts of service yang ibu mau gitu kan, kayak kita lagi riuh gitu, suami tuh ada buat bantu, nah itu kan acts of service sebenarnya. Tapi yang itu kalau ada umumnya kak, Apa dikeluarin? Jadi pulang nanti lebih apa? Kurang enteng kan, nggak terlalu Keluarin berat. sama Yadi. emosi kalau ada maunya berarti lebih bagus ya. Misalnya kita gini, oh dia ada maunya nih, oh kita juga nggak bisa kalah gitu kan bahasanya. Kita juga ketika kita dia mau ada maunya nih, berarti kita juga datang pas dia ada maunya. Oh mau ini, kamu harus kabulin dulu nih kemauan aku gitu kan, bisa jadi bahasanya. Nah itu mutualisme ya, gitu kan lebih gampang. Mungkin udah kalau ada yang mau ditanya lagi, merasa oh kurang nih solusinya sabar aja berarti ini intinya kelas Saya muda. syukur gitu kan ya. Iya itu aja sekarang lah. Ya siapa kadang kalau Udah mau nerima, udah yang saya juga aja. Kamu yang ngatur. Makanya kita disibukannya dengan ada acara pengajian kayak di mana kayak gitu. Yang sama deh. Ada yang di sama buat kita itu. Iya. Tadi Karena saya SMA kenapa ada anak kecil kan, jadi kalau ada kajian ya kamu bisa. soal ketersimpanan di otak tuh badan tuh pasti ngikut gitu kayak misalkan oh ya kita harus sabar nih terus kita sampai lagi nyuci piring double sendiri juga iya kan itu bentuk pelampiasan ya sebenarnya. Itu kan saya pribadi salah satu itu kayak lagi kesel nyuci piring walaupun dalam nyuci piring kayak apa sih woy gitu. Kalau kadang kayak nyuci piring kok ini sih nggak ada senyumnya gitu. Gimana masa nyuci piring senyum ke piring gitu kan kayak aneh gitu ya. Kan setiap orang beda intinya baik. Ada juga kan kita jogging ya Bu ya, satu minggu ya Bu. Kita jogging. Kalau tipe suami saya sih susah sih Bu. Kalau tipe suami saya itu apa ya? Tapi boleh kalau misalkan saya Kalau keluar itu boleh. Salah itu Oh, tipe nggak boleh. suami saya gitu. Nggak boleh. boleh. Jadi dia ngerti kalau mama ya sih kan satu kontrakan. Kalau dia tahu. Kalau saya itu tipenya emang suami saya kalau bisa lu di rumah aja. Lu mau berantakan rumah lu mau apa mungkin di rumah. Kalau dia begitu tipenya. Tapi saya kalau keluar mungkin kita satu di tempat itu kan kami paling keluar saya gendong kalau dia udah pulang itu saya baru lihat motornya pulang nanti. Ya tipenya gitu maunya. Ya begitu apa? Harus selalu ada Kalau kualitas. kita ini dia begitu cuma kita menentukannya sama dia. Kalau kayak kadang padangan jadi kan Iya. kalau dia kayak gitu cuma gitu jadi kalau keluar itu kayak izin dulu tadi kemarin kalau sebut bobok ini udah rapi boleh itu enggak tapi kan banyak orang terlalu mau apalagi yang ini kalau dia mah enggak emang suka sabarnya gitu sih beda-beda ya kalau ini dia lebih ini suaminya lebih apa ya udah lebih apa Kata siapa? Aku udah nyiapin semua. Apa lagi? Mana sewa motor itu harus ada. ini on time ya kalau di saung on time dari pagi sampai malam kalau saya ada waktu kalau dia udah pergi saya baru keluar Suaminya ada di sini, tahu.
Tapi kelihatannya. pernah nggak lagi keluar nih, terus tahu-tahu kamu bisa ada di rumah. Pernah nggak? Kan dia kontrakan saya pas ngelewatin ada satu waktu mungkin ya. Kita kan kalau malam minggu kan kontrakan di sini pada pengen. Jadi bapak-bapak itu bikin saung di bagian tengah, kita dibikinin di belakang karaokean. Ada pulang duluan. Saya sih nggak pernah nyanyi joget-joget itu. Tapi pintu. Kan sambil garam mau apa namanya, mau juga nyanyi, mau joget apa kalau udah ada kegiatan dia pulang. Ada tetangga juga mama sakit, papanya pulang saya. Jadi emang gitu gitu. Ada musuhnya daripada ribut kan. Ada lagi. Emang kan kadang kita bosan ya bu. Iya. Bosan kasus setiap hari, apalagi rumah gede banget ya. Muat gitu. Tapi itulah emang benar ya teh ya. Tadi apa namanya? Ikhlas sabar. Tipe apa namanya tadi? yang suaminya Oh, kualitas. dia maunya quality time. Duduk orang kalau makan aja nih. Ayo bareng bareng duduk gitu. Dia maunya apa nih? Ya begitu duduk bareng kalau makan. Dia jangan kalau bisa kecuali udah lapar banget makan duluan ya. Kalau nggak ya udah duduk. Cuma gitu males nih. Ini buat megang kerjaan, tapi namanya cowok kan nggak ada mungkin pikiran dia nggak ada tuh cuma megang diri. Kalau dia itu cuma kalau udah sayang dia sayang. Cuma yang saya nggak suka ya itu saya dibuang gitu ini lebih enak. Mungkin kalau sebelumnya udah pernah Sering. Kalau saya pernah bilang begini sebelum ya sehari 2 hari itu balik lagi. Pas saya baca sekarang berarti emang itu ini diminta gitu. Kalau kita minta tolong ini dikerjain. Kalau ini kerjain cuma kan ya itu tadi balik lagi. Kan capek tiap hari kita minta tolong. Jadi kayak ngemis begitu. Bukan setahun 2 tahun ya. Saya kan udah hampir 15 tahun ya. Kayaknya udah hari begitu apa nih? Lelah ya bu. Ya udah kita kerjain sendiri sambil di rumah. Alhasil apa kata dia? Malam mulu. Padahal dia nggak tahu kita malam sama dia. Padahal yang nyokap kah ya. Itu emang cowok emang gitu kan punya orang peka kayaknya. itu berbeda kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ada diskusi lagi ya, kalau kamu tuh udah nggak ngertiin aku, kayak emang aku kurang ngerti apa, baru gitu. Kayak tadi kan Sebenarnya sih kalau dijelasin sih bisa. Cuma kadang-kadang itu perempuan kita udah capean pemikirannya. Ya udah kita kerjain dengan cara ya udah sambil Panjang. mungkin udah di otak cowok kali ya. Ya udah kerjaan rumah tangga tuh kerjaan Istri. perempuan. Mungkin kalau udah mindsetnya udah begini kita kalau itu ya cuma di rumah udah belum. Padahal dia nggak tahu ya 24 jam. kan balik lagi kalau misalkan itu hal dibuat sedikit ya, misal tadi kan jatuhnya suaminya kualitas pengennya sukses. Jadi ketika ibu lagi di dapur nih rumah sampai panggil suami misalkan, tapi panggil yang gimana tuh suami ngerasa kayak ih dipanggil gitu loh, jadi kayak Saya taruhin piring gitu kan. ya, jadi dibuat kayak di apa sih apa terbang gitu ya, Bikin dia sapi berlomba. ya, jadi Makanya nggak setiap hari kita begitu. Kalau sesekali nggak apa-apa. Maksudnya sekali 2 kali kita gitu dia langsung ngerti. Oh istri lagi gini kita harus set ini enggak. Ini masa setiap jam kita kerja gitu. Ayah sayang makan tuh saya. mungkin itu bisa jadi setelah masuk ini ya yang kita sampaikan tuh masuk situ, karena emang ada penelitian di mana apa ya, suatu hal itu bisa bakal bahasanya terus-terusan tuh di 40 hari atau 20 hari, pokoknya di 21 kegiatan dilakukan seperti itu terus. Terus secara langsung 21 hari refleks Coba. jadi ketika misalkan kayak 25 nih, oh ini istri bahasanya istri saya nggak manggil ini ya, pasti kita nggak ngerasa kehilangan gitu kayak, gitu pasti ntar basa-basi kamu kok nggak manggil aku ini gitu, itu pasti jadi apa ya, memori dan kebiasaan. Bapak. Mungkin berarti kayak kita udah bertahun-tahun juga kalau ngebayangin kan geli gitu ya, tapi kan kalau misalkan dicoba kayak pasti kan respon suami beda-beda gitu ya. Ada malu sama anak. Jangan kan sih Nggak bisa saya malu aja. sama suami. Saya aja mau katanya ini ganti tahun nih. Ganti ya nih, jangan panggil Neng, panggil yang saya. Kayak cenah itu ya. Iya, saya nggak mau gitu. Soalnya kan apalagi saya udah punya anak dulu pernah apaan sih kadang suami saya kadang suka manggil nama, kadang manggil mam. Kata anak saya lebay banget sih ada anak
ke depan anak. Kita udah malu sama anak. Ini ya jadi apa ya, motivasi sebenarnya ternyata orang tua saya ini nih lucu juga itu, jadi memori dan mungkin ada anak yang menganggap baik banget sih gitu doang, lo lupa juga gitu. Secara nggak langsung kan saya juga gitu ya ke orang tua, basicnya berbuat justru keharmonisan orang tua. Apalagi kan biasanya gini, ketika anak udah dewasa kita punya siapa lagi selain suami gitu. Jadi mau bahasanya sejiji-jijinya ya sama suami gitu. Jadi jangan sekedar mau bahagianya, mau enaknya doang, mau ada maunya doang. Jadi benar-benar kayak adalah terobos aja semuanya gitu. Karena emang udah bahasanya kita tuh hidupnya udah milik suami gitu. Mau kita sampai Z tanpa suami pun saya pasti ngerasa aneh gitu. Jadi saling kita dulu lah komunikasi. Di kelas Rasanya banyak pengalaman. takdirnya iya. Jadi itu penting banget tuh, kayak bahasa zaman sekarang tuh pillow talk. Jadi kayak ngobrol pas di waktu mau tidur, pillow talk. Jadi ngobrol batal ya. Jadi ketika mau tidur ngobrol. Jadi kalau misalkan tapi suami saya capek kerja langsung tidur gitu. Nah ini tadi pas mungkin pas quality time saya, dia lagi di dapur nih, panggil suaminya, tolong dong nyuci. Juga setiap hari kalau kayak minta tolong mulu nyuci, yaudah tanpa ditolong atau tanpa ibu minta tolong atau nyuci ya 21 hari. ya. Baik Pak, dari sini ya. Nanti kalau berubah saya kabarin. Haji, Bukan berubah, Neng Panit. Mama Yaji bisa aja. Pulang enteng yang bikin. ayo bibit. Subhanallah. Kan belum ketawa ya. Iya di sini mah karena pakai bahasa harus yang diketahui anak sebenarnya pacaran itu di bawah pernikahan. Jadi aku mikir ini ternyata mama papa walaupun aku udah segede ini masih ada masanya pacaran. Jadi jangan jadikan pernikahan itu lempeng ya, anak lempeng, anak udah gede lempeng, anak nikah lempeng. Itu benar-benar nggak ngerasa pernikahan yang kita definisiin yang bahagia itu nggak ada. Karena itu jalanin itu ini manis pahitnya harusnya bareng gitu. Manis pahitnya alhamdulillah ya. Itu nggak jauh. Tapi maunya anak begini gitu ya. Kalau ibu bapaknya lagi berantem jangan di depan orang juga. Anak kan pasti kita juga ngerasa ih ternyata mama pas berantem kayak gini, papa pas berantem kayak gini ya. Itu jadi apa yang memori mungkin bisa trauma juga. Trauma banget. Jadi kalau misalkan ayahnya udah pada RT itu udah kayak mau nikah banyak gitu ya. Makanya hati-hati banget. Tadi kan bahasa kita pendidik nomor 1 buat anak. Walaupun kita punya apa kita ada suami, kita ngerasa Itu gimana ya, kalau misalnya kita lagi kesel sama suami kita nangis nih, jadi kita mau nangis, tapi si anak itu kamu kenapa nangis? Mama berantem ya sama ayah. Wah, mama habis kering pusing ya. jadi ya gitu ya. Tapi mungkin mama mungkin salah satu apa ya kalau misalkan kita sebagai orang tua pengen nakal gitu ya, ayo mama kayak gini sama aku, boleh deh gitu. Oh udah jangan Ini kalau udah kemarin tuh lihat ya, kalau misalnya kita perempuan ya namanya. Iya kan, keluarga kan masih kecil mungkin ya, berarti gak bakalan kecil. tapi mungkin apa ya, itu jadi salah satu kita tuh mikir kayak oh ternyata anak tuh pengen sosok ayah tuh yang kayak gini Bang. Kayak misalkan tadi Sari bilang mungkin pas remaja justru pas kecil ini jadi kayak misalkan tante ada saya kan dia kan masih kecil ya, jadi pasti melihatnya kayak nggak ngerti apa tapi justru dari situ kita kasih pengertian biar aku ngerti kayak misalkan ini kenapa nangis, kadang sampai ngertinya tuh diambil isu dilapin itu anaknya yang bener-bener apa ya hati orang tua ke anak tuh udah sampai ke sana itu. Jadi kayak ketika anak kita misalnya anak melihat kita nangis nih malah lempeng, itu malah jadi pertanyaan gitu. Mungkin
eh, kadang ada yang lempeng doang gitu, ada yang ngelihat mungkin gengsi gitu ya kalau ngelihat itu, tapi malu nyamperin gitu mungkin karena gengsi. Tapi kalau misalkan ngedenger tapi lempeng, itu baru yang jadi pertanyaan, kita kenapa kok bisa, bahasanya kayak hati kita nggak sampai ke anak ini gitu. Tapi kalau misalkan tadi Susari kan anaknya nanya ya kenapa gitu, menurut adikku kenapa, kayak nanya dulu sedih atau nangis dapat ini gitu kan. Jadi apa ya, kita pun yang mau nangis lanjutin nangis malah jadi ngeliat tingkah dia yang kayak bikin iya itu tuh jadi misalkan tadi anaknya nanya berantem sama ayah, ya berantem sih mungkin lebih ke ini, tapi bahasa anak yang bisa anak tangkap gitu. Misal tadi Fatima nanya ya, ini kenapa, lo sedih aja, ini sedih kenapa, jadi kayak anak tuh mikir ngerti juga gitu kayak, iya Abi jangan di rumah ya misalkan. Terus pas Abinya pulang nih Fani bilang, Abi di rumah terus dong, beneran dong. Jadi kayak jadi malah penyampaian yang kita rasain nyampainya ke anak. Apalagi kan bahasanya anak kita cowok ya, kalau misalnya anak kita cowok jangan langsung to the point ya. Kalau cowok mah ya pasti anak kita ya, kenapa sih kok sering di luar gitu, kayak misalkan pasti, tapi kenapa sih sering di luar gitu. Kalau Faimah kan kayak di rumah terus dong, kayak bahasanya cewek kan lebih ke meminta ya, di rumah dong, sampah mau main gitu kan, kayak secara langsung kan jadi mikir kan, oh ternyata anak butuh sosok ayah nih, ayahnya harus kayak gimana gitu. Jadi kayak ungkapin aja gitu. Tadi ibu bilang ya ngadunya kok ke orang tua dulu, itu udah sekali-kali aja. Mungkin dari kita ngadu ke anak bisa lebih percaya ngadu ke orang tua gitu kan. Alasannya kan masa ya anak lebih percaya ke temen dari orang tua sendiri. Kan salah satu bahasanya ngerasa gimana gitu ya. Lebih plong. Mungkin ada yang mau menyimpulkan, Tapi ini kan apa ya, anak saya ini kan dia yang buat makanya agak-agak susah gitu dia tuh komunikasinya. Kalau ya tapi yang dia kan jarang oleh separuhnya doang nggak boleh, separuhnya doang. Semua katanya sih itu si Umi artinya. Saya pernah dengar. Jadi anak kalau ada umur 1 sampai 5 itu lebih mendengar sampai umur 10, umur 13 ke umur berapa tahun itu dia lebih mendengar dulu. Terus umur SMP itu sampai SMA dia lebih temen. Nah kalau umur kayak ibu itu dia lebih ke diri sendiri, katanya lebih ke diri sendiri, dia mau gimana kata dia. Iya sih, kan di rumah kan ada guna ya Umi, dia bilang gitu. Jadi benar berarti ya anak ini itu dari bikin pola asuh pertama kali dia lahir sampai sekarang itu mungkin dari pola asuh kita gitu. Kenapa anak bisa percaya ke diri sendiri? Mungkin karena dari diri kitanya nggak percaya ke anak. Karena kan tadi yang bilang masa ngadunya ke orang tua dulu nih. Kenapa nggak ada pertanyaan, kenapa nggak ngadu ke anak ya, coba. Tapi ngadunya tuh lebih ke jadi main gitu, bahasa main. Jadi ketika anak udah dewasa kayak mau cerita ke mama. Jadi ketika bahasanya SMP SMA fase percaya ke temen gitu. Tapi anak yang pola asuhnya sudah dekat, sudah merasa dekat, sudah merasa percaya ke orang tua, tetap ada pertanyaan. karena orang tua percaya ke anak karena kita cerita ke anak itu Balik lagi kan ada timbal balik. beranak kita terasa Kita buat spray kan? Ini pikirnya ya. Udah itu mau udah mungkin lagi ini kali Bu Remaja. 26 udah mau mulai ini kali udah mau nemu pasangan, dia lagi mikir ini ngasih surprise kayak ibu. Iya kali ya mungkin ya. Jadi mungkin mempersiapkan ya apa-apa. Mungkin kan dari pola asuh pertama dia bahasanya mungkin ngerasa dia hidupnya punya dia doang. Masalah itu mungkin ada satu titik kayak cari tahu dulu lah loh language dia itu apa. Jadi misalkan kalau kita nih dia
ajak main kan abang punya waktu nggak kenapa ini lo gitu. Tapi kan secara nggak langsung anak semua nolak-nolaknya juga mungkin kan nolak tapi besok aja ya mbak gitu. Pasti kan gitu ya ada penolakan, maksudnya penolakannya tuh di samping pasti kan secara nggak langsung anak tuh pasti akan menerima permintaan orang tua walaupun nggak langsung. Dan dari situ tuh yuk mas tahu dulu kan misalkan kalau language-nya gitu gitu kayak kasih udah coba yuk kasih surprise gitu. Jadi benar-benar harus tahu dulu tuh terus pendekatannya harus juga gitu. Kalau udah dewasa emang agak sulit ya karena kan hidup dia bahasanya ya dia udah punya hidup sendiri gitu kan gitu. Karena bakal lebih susah ketika dia udah punya hidup jalan kita masuk tuh kayak malah jadi kayak orang asing gitu kan mungkin jangan kayak tahu lagi pendekatan paling ngerasa enak ngobrol tuh kalau bulan puasa pas lagi di masuk nih misalkan dia lagi kerjanya pagi dia ngapain baru tuh kita enak ngobrol iya pak main bang udah bilang sama rumah gitu Tapi emang anaknya itu emang gak suka. pernah kemarin tapi mungkin ini kesalahan saya ya gara-gara kejadian kemarin jadi malah gitu jadi malah udah hilang kepercayaan dia buat cerita. iya itu kali ya saya juga sadar Karena kita pribadi pun nyari zona nyaman, aman dan nyaman. Anak juga gitu. Jadi ketika dia ngerasa oh aman nih sama ibunya, terus sudah nyaman. Tapi pas ibunya ngasih kayak kita ngedeket nih, dia kayak apa sih? Terus anak juga ngerasa oh udah gak nyaman sama aman nih. Dia nyari kehidupannya sendiri. Itu yang udah mungkin bukan susah ya. Sabar kita lebih luas. Berarti berat jadi perempuan. Setiap orang punya tanggung jawab. Itu aja. Anak suami mertua. ada lagi lantaran ada satu lagi Nanti sesi berikutnya. udah selesai Mungkin bisa diceritakan ya sebelum selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan nih dari materi kita hari ini. Intinya sabar, dia sabar yang lebih luas lagi sabar mas menghadapi suami dan anak. Mas, ya lagi syukur aja. Ikhlas bersyukur aja terima. banyak pertolongan Saya minta saran ataupun kritik dan sarannya mengenai kegiatan dari ini. Bagus juga sih ya, maksudnya dari ada wadah buat curhat. Semoga berlanjut ya. Ada ikan, ada pelangnya. Mungkin nunggu tadi kritik dan sarannya. Saling ini ya, pecah gitu mas bareng-bareng. Jadi kita